Pernah dengar tentang hewan berkantung yang bisa melompat jauh atau menggali rumahnya sendiri? Nah, kenalin, di Protodontia, kelompok marsupial paling beragam dengan lebih dari 125 spesies di dunia. Mereka punya cara hidup yang unik loh, ada yang jago memanjat, ada juga yang lebih suka berjalan dengan dua kaki. Yuk kita kenali lebih dalam makhluk luar biasa ini. Oke, jadi di Protodontia punya dua karakter nih. Yang pertama ada karakter khusus dan yang kedua ada karakter umum. Kita jelasin dulu ya karakter yang pertama, yaitu karakter khusus. Jadi di Protodontia punya ciri khas yang bikin mereka beda dari yang lain. Gigi taringnya besar dan kuat, sempurna untuk mengunyah makanan favorit mereka. Tapi nih, paling menarik, mereka punya kantung ajaib di perut sebagai tempat bayi mungil berlindung dan tumbuh sampai siap menjelajah dunia. Kita kasih contoh ya, lihat saja kanguru, si pelompat handal yang selalu membawa anaknya dengan penuh perlindungan. Yang pertama yaitu kanguru dengan nama latin Macropus sp. Siapa yang gak kenal kanguru? Hewan ini menjadi simbol Australia berkat kemampuan lompatannya yang luar biasa. Dengan kaki belakang yang kuat, mereka bisa melesat jauh dengan sekali tolakan. Betina kanguru mempunyai kantong khusus di perutnya sebagai tempat bayi untuk tumbuh dengan aman. Ada banyak jenis kanguru, seperti kanguru merah yang gagah dengan nama latin Macropus rufus dan kanguru abu-abu yang tak kalah lincah dengan nama latin Macropus giganteus. Yang kedua, karakter umum. Jadi, di Protodontia punya ciri khas yang unik. Lihat saja, dua gigi besar di rahang bawah mereka, kokoh dan siap membantu saat mengunyah makanan. Bulu mereka tentu kebanyakan lembut dan nyaman, cocok untuk bertahan di berbagai lingkungan. Kakinya biasanya punya 5 jari, memberi keseimbangan yang pas saat berjalan atau melompat. Soal makanan, mereka adalah pemakan tumbuhan sejati, menikmati dedaunan, ranting, dan buah-buahan sebagai santapan sehari-hari. Ordo di Protodontia adalah kelompok mamalia yang unik yang penuh dengan keanekaragaman. Sebagian besar anggotanya berasal dari Australia dan Papua Nugini, dan mereka punya ciri khas yang menarik. Nah, yuk kenalan dengan beberapa perwakilan paling ikonik dari kelompok ini. Si kecil berbulu lembut ini adalah salah satu ikon Australia, yaitu koala dengan nama latin Phascolarctos cinereus. Hewan marsupial yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon eukaliptus. Dengan wajah bulat yang menggemaskan, telinga besar, dan bulu selembut boneka, gak heran kalau banyak orang jatuh hati padanya. Tapi, jangan tertipu sama tampang yang imut. Koala itu sangat pemilih. Mereka hanya mau makan daun eukaliptus dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengunyahnya. Santai, tenang, dan selalu terlihat mengantuk. Itulah gaya hidup si koala. Itulah beberapa anggota ordo di Protodontia yang luar biasa. Masih banyak lagi nih spesies menarik lainnya yang akan kita bahas. Jadi tetap ikuti terus ya. Di Protodontia termasuk ke dalam kelompok marsupial unik yang tersebar di berbagai belahan dunia. Tapi, di mana saja sih mereka bisa ditemukan? Yuk kita bahas habitat, kelimpahan, dan penyebarannya. Di Indonesia, beberapa spesies di Protodontia seperti kuskus hidup di hutan Papua dan pulau sekitarnya. Mereka lebih suka tinggal di pepohonan di dalam hutan tropis yang rimbun. Sementara itu di Australia, hewan seperti kanguru dan koala punya lebih banyak pilihan tempat tinggal, mulai dari padang rumput yang luas, hutan terbuka, hingga hutan eukaliptus yang jadi rumah favorit si koala. Populasi kuskus di Indonesia bervariasi. Sayangnya, beberapa spesies mulai terancam karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Sedangkan di Australia, kanguru merah masih punya populasi yang stabil. Tapi koala mulai mengalami penurunan dan jumlah yang dianggap rentan punah. Bahkan, platypus juga mengalami penurunan di beberapa wilayah. Di Indonesia, anggota di Protodontia hanya bisa ditemukan di Papua dan sekitarnya, dengan kuskus sebagai spesies utama. Tapi, kalau kita bicara secara global, sebagian besar keluarga di Protodontia memang hidup di Australia dan Papua Nugini.
Uniknya, mereka tidak ditemukan secara alami di benua lain. Itulah sekilas tentang habitat, kelimpahan, dan penyebaran di Protodontia. Masih banyak hal menarik tentang mereka yang bisa kita eksplorasi. Semakin hari, jumlah mereka semakin berkurang. Hutan yang dulu menjadi rumah, kini berubah menjadi lahan kosong. Dan perburuan terus mengancam kelangsungan hidup mereka. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin spesies di Protodontia yang kita kenal hari ini hanya akan tinggal cerita di masa depan. Kita masih punya kesempatan untuk mencegah hal itu terjadi, melindungi habitat mereka, menghentikan perburuan liar, serta melakukan rehabilitasi bagi yang terdampak adalah langkah penting yang harus segera diambil. Selain itu, penelitian dan edukasi juga memegang peran besar agar semakin banyak orang yang sadar dan peduli. Dan tentu saja, kerjasama internasional dibutuhkan agar upaya konservasi ini bisa berjalan dengan lebih efektif. Dengan tindakan nyata, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat melihat dan mengenal mereka di alam liar, bukan hanya dalam buku sejarah. Kita semua punya peran dalam menjaga mereka. Langkah kecil seperti menyebarkan kesadaran, mendukung upaya konservasi, atau sekedar belajar lebih banyak tentang mereka bisa membuat perubahan yang besar. Jangan biarkan mereka hanya menjadi cerita di masa depan. Bersama kita bisa memastikan bahwa di Protodontia tetap melompat, bergelayut, dan hidup bebas di alam liar, seperti yang seharusnya. Karena alam bukan hanya milik kita, tetapi juga milik mereka.